Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, kasus saling tembak antar polisi yang terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yang berlangsung beberapa waktu lalu ini masih menjadi perhatian publik. Ada banyak pertanyaan yang menggantung di benak publik, ada banyak kejanggalan yang juga masih harus dijawab kepada publik. Dan Kapolri pun dengan sigap merespon ini dengan membentuk tim khusus pencari fakta kasus penembakan antar polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam. Dan tidak hanya itu, Presiden pun memberikan perhatian khusus atas kasus ini sehingga Presiden berpesan agar kasus ini bisa terbuka dan diselesaikan secara transparan dan sebaik mungkin. Nah, akankah kasus ini bisa diselesaikan dengan transparan sesuai dengan perhatian Presiden? Kami akan mendiskusikannya malam hari ini di Dua Sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu, ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, mantan perwira tinggi Polri. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam Mbak Anggi. Yang juga praktisi kepolisian, saya menyebutnya begitu ya. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat IPW. Selamat malam Bung Johnson. Boleh digunakan mic-nya? Selamat malam Anggi. Oke, di ujung sana ada Bung Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Bung Pigai. Malam Ibu Ya. Anggi. Dan juga bergabung secara virtual bersama kami malam hari ini Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, ini mantan Kabareskrim Polri. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Anggi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama saya malam hari ini di Dua Sisi. Sebelumnya saya ingin ke Bung Johnson terlebih dahulu ya untuk membuka diskusi kita. Dari IPW Bung Johnson, apa yang menjadi catatan atau perhatian khusus dari kasus saling tembak antar anggota polisi ini? Yang terjadi di rumah kediaman Kadif Propam pula. Yang pertama faktanya bahwa tembak-menembak ini dilakukan oleh anggota kepolisian di divisi yang sebenarnya sekarang ini baik pimpinannya maupun anggota-anggotanya diandalkan untuk melakukan penegakan hukum dan pembenahan di institusi kepolisian. Tapi yang terjadi justru tembak-menembak seperti di film Cowboy. Nah, tapi tembak-menembak ini juga bukan tembak sekali, berkali-kali saling tembak-menembak. Dan kalau dilihat tembak-menembak ini dilakukan dari segi kepangkatan antara yang di bawah dengan yang di atas. Barada dan dua-duanya memiliki klasifikasi kemampuan sniper yang jago sekali karena dididik oleh Brimob secara khusus ya. Dua-duanya berarti anggota Brimob juga ya? Anggota Brimob juga. Dan yang paling penting juga ini terjadi di rumah pimpinan yang sekarang ini tinggi sekali kewibawaannya dan diandalkan oleh institusi dan sangat dihormati begitu ya. Karena saya bersama-sama dengan beliau juga beberapa kali gitu pertemuan dan kita berdiskusi tentang bagaimana pembenahan polisi. SDM Ya. Nah, ya. itu catatan yang paling penting. Tentu catatan ini nanti berimplikasi kalau polisi terlatih sniper apa segala macam antar atasan dengan bawahan tembak-menembak. Ini bagaimana ini masa lembaga kayak begini bisa diandalin untuk membenahi kepolisian? Tentu ini jadi pertanyaan. Jadi ini harus dievaluasi sungguh-sungguh supaya ini fair, saya kira pimpinannya juga harus bertanggung jawab dan dievaluasi, ya kan? Oke, tapi persoalan boleh saya respon sedikit Bung Johnson. Tadi Anda bilang mereka yang harusnya membenahi Polri, tapi kan ini posisinya semuanya di bawahnya ajudan dan juga supir untuk masing-masing. Ya ajudan juga kan menjadi bagian karena dia anggota Propam sebenarnya secara institusi. Jadi dia bukan cuma simbolik, ya memang dia bagian dari orang-orang yang diandalkan nanti untuk membenahi secara teknis kalau ada yang salah. Oh ini kelompok ini bergetar polisi kalau ada masalah. Kan kita juga pernah diskusi di sini. Level Kapolres saja bisa panas dingin kok di sini. Itu jelas omongan-omongannya Pak Sambo dengan saya di sini kan Anggi juga dengar. Dengan kita waktu di sini ya. Tapi persoalan ini bukannya semakin jelas substansinya, malah mengundang spekulasi dan pertanyaan dan pendapat banyak orang termasuk juga teman-teman yang ahli. Apa saja spekulasi pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang Anda catat? Ini muncul akibat dari press release yang dikeluarkan oleh Karopenum Mabes Polri atas nama institusi. Di mana waktu pertama dia cuma bilang bahwa itu tembak-menembak, ya kan? Yang satu ditegur
kemudian membalasnya dengan tembak menembak. Terus penjelasan yang kedua mulai lagi ditambah. Ternyata tembak menembak itu ada unsur pelecehan seksual, begitu ya. Kemudian muncul lagi, oh ternyata Pak Sambo ikut melapor ya. Saya harus bilang ini karena soal-soal seperti inilah yang akhirnya malah memunculkan banyak pendapat, spekulasi dan masalah. Karena informasi yang diberikan setengah-setengah menurut Anda sehingga jadi janggal, jadi tanda tanya? Karena kan tidak bisa, memang di awal kejadian kan tidak mungkin memberikan informasi secara penuh. Baru saja terjadi, pasti harus melakukan penyelidikan dan lain-lain. Kalau dilihat dari kronologi yang dijelaskan baik yang pertama maupun yang kedua, apalagi pada yang ketiga, itu justru mengundang bahwa ada yang ditutup-tutupi. Apalagi persoalannya mulai media secara terbuka membuka fakta-fakta apa yang dialami oleh keluarga dan bagaimana mayat itu keadaannya. Tentu ini makin mengundang banyak pertanyaan, dan pertanyaan ini sudah tidak lagi spekulasi, banyak pertanyaan yang standarnya menurut saya semakin tajam terhadap fakta-fakta. Ya, karena itu saya kira tidak bisa lagi dijawab oleh konferensi pers. Ya, tidak bisa. Saya kira kita negara ini bukan hanya institusi kepolisian. Negara ini harus menjawab dengan standar-standar yang benar, yang menurut saya ukurannya adalah harus pro justisia. Tidak bisa lagi hanya investigasi, oh ini omong ini omong itu, menurut saya. Dan ada ukuran-ukuran dan prosedurnya yang sering disebut-sebut katanya ilmiah begitu loh. Saya ingin merespon sedikit, harus tidak bisa disampaikan atau diselesaikan dengan konferensi pers karena Anda menyebutkan. Sebelumnya kami juga ingin menjelaskan bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari kepolisian, namun belum bersedia hadir di sini karena memang membiarkan terlebih dahulu tim bekerja selama 6-7 hari ke depan. Jadi belum bisa membagi informasi apapun. Makanya kami mengundang dari sini ada praktisi kepolisian Ibu Sri, kemudian ada juga mantan Kabar Eskrim Pak Ito. Pak Ito, sebagai orang yang pernah berada di institusi Polri dan juga di posisi Kabar Eskrim pula, mungkin Pak Ito bisa merespon sedikit bagaimana tadi pernyataan-pernyataan dari Bung Johnson yang menyebutkan bahwa ini ada yang aneh ketika pertama kali pihak Humas dari kepolisian menyebutkan ini tembak menembak biasa, kemudian ditambah lagi dengan informasi tambahan di beberapa hari kemudian, setiap hari ada informasi yang baru. Ini yang membuat kasus menjadi janggal. Tanggapan Anda bagaimana Pak Ito, sebagai orang yang pernah berada di dalam institusi Polri? Baik, memang Mbak Anggia dalam menangani satu peristiwa pidana, itu tentunya kita sebaiknya tidak menyampaikan sesuatu hasil atau kesimpulan yang masih bersifat prematur. Karena kalau yang bersifat prematur, ini akan bisa menimbulkan tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson, adanya opini maupun kemudian anggapan atau prasangka-prasangka yang mungkin karena kasusnya ini kan sangat menarik gitu ya. Sebenarnya peristiwa ini kan peristiwa yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Tapi karena menyangkut tembak-menembak antara anggota Polri, kemudian di kediamannya seorang petinggi Polri melibatkan keluarganya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang bagi masyarakat yang menarik sekali peristiwa ini. Kemudian sayangnya mungkin saat itu sebelum dilakukan upaya pendalaman untuk pengolahan TKP, itu sudah disampaikan mungkin pernyataan yang sifatnya barangkali adalah masih terlalu prematur. Tapi saya kira itulah tugas daripada Divhumas Polri untuk menyampaikan dulu peristiwa yang terjadi. Hanya mungkin karena memang masih belum lengkap, ya, sehingga masyarakat kemudian berkembang seolah-olah ini ada sesuatu yang masih belum lengkap, masih ada terkesan ditutup-tutupi ataupun masih ada keganjilan. Yang saya sendiri sebagai orang yang lama berkecimpung di reserse juga merasakan bahwa dari fungsi Divhumas ini juga ingin menjawab dulu satu peristiwa ini terjadi, menyampaikan informasinya, hanya karena belum lengkap ditangkap oleh masyarakat sebagai satu peristiwa yang utuh. Padahal peristiwanya adalah belum utuh peristiwa ini. Makanya dengan berkembangnya ini menjadi opini yang kemudian melebar kemana-mana, Pak Kapolri mengambil alih. Sehingga supaya masalah ini bisa menjadi diredam, keganjilan-keganjilan yang terjadi ini harus dijawab. Ya, harus dijelaskan secara penyidikan yang bersifat ilmiah atau scientific crime investigation ya. Dan saya kira mungkin saat ini dari pihak Polri pun belum akan menyampaikan hasilnya karena kita juga saya sendiri
menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini juga masih belum seluruhnya lengkap. Nanti mungkin pada saatnya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ganjil sehingga akan bisa terang benderang kasus ini. Tapi dengan catatan tadi saya menarik dari Bang Johnson, jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Karena masalah ini kan bisa menentukan kredibilitas institusi. Betul. Institusi tidak boleh dikorbankan ya. Jadi dengan adanya satu kasus yang diungkap dengan tidak jelas, ini pun akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini harapan dari Pak Menko Polhukam tentunya dan Bapak Presiden. Karena Anda juga sudah menyampaikannya, ini juga sudah disoroti oleh Presiden ya Pak Ito ya. Pak Presiden meminta untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin, setransparan mungkin. Itu pernyataan Pak Presiden. Ya. Nah ini pernyataan dari Menko mungkin agak lebih tajam lagi nih. Kita boleh lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita ingin menampilkan pernyataan Pak Mahfud MD terkait dengan kasus ini. Kalau saya bilang ini boleh saya sebut agak sedikit ekstrim juga pernyataan dari Pak Mahfud ini. Mahfud MD, soal kasus Brigadir J, jangan lindungi tikus, terbuka saja. Nah, maksudnya ini apa nih? Jangan lindungi tikus, terbuka saja. Kita akan bahas lebih dalam, usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali pemirsa. Tadi kita sudah menampilkan bagaimana Menko Polhukam mengomentari peristiwa tembak menembak ini. Jangan lindungi tikus, buka setransparan mungkin. Saya ke Bung Pigai. Bung Pigai, kalau Anda melihat dari pernyataan Pak Menko Polhukam ini berarti ada catatan khusus juga nih agar institusi kepolisian bisa membongkar kasus ini, membuka setransparan mungkin. Ada istilah analogi tikus di sini. Maksudnya apa kalau kita menangkap dari situ? Jadi gini. Kalau kita mau ingin lihat kasus yang terjadi ini, beda dengan yang biasa. Biasanya penegakan hukum, disiplin internal kepolisian itu dilakukan aktornya yang melibatkan polisi dengan rakyat, kepolisian dengan aparat sipil lainnya, kepolisian dengan pihak swasta, kepolisian dengan institusi lain, ya kan di mana-mana itu peristiwa itu. Tapi ketika terjadi peristiwa di internal kepolisian, antar polisi, maka yang dilakukan polisi adalah ini mendapat perhatian yang paling harus serius. Gitu. Serius karena di internal. Satu, kalau pihak korban sudah pasti juga memiliki informasi yang sahih. Memiliki intelijen juga, memiliki kesatuan komunitasnya juga gitu. Pihak pelaku juga memiliki hal yang sama. Maka polisi di sini tidak serta-merta gegabah mengeluarkan pernyataan atau bertindak. Kemudian kasus ini kan terjadi antar lapisan bawah. Ya. Kenapa menjadi perhatian semua termasuk Kapolri membentuk bahkan tim. Presiden juga kemudian ini. Presiden mengeluarkan pernyataan keprihatinan, kemudian Mahfud MD juga menyatakan hal yang sama, kemudian Kapolri membentuk tim karena kasus yang melibatkan internal polisi ini Kapolri memandang bahwa institusinya yang harus diselamatkan. Kalau melibatkan polisi dengan rakyat biasanya berat sebelah. Saya kan biasa nangani kasus. Melibatkan institusi lain berat sebelah, mereka melindungi. Kalau melibatkan misalnya pihak swasta berat sebelah. Kalau ini tidak bisa berat sebelah. Karena yang pelaku maupun juga korban sama-sama internal. Karena itu saya bisa memaklumi kalau Kadif Humas mengeluarkan pernyataan terlebih dahulu, bisa memaklumi, melokalisir, supaya gerakan media sosial ini tidak menimbulkan amarah yang begitu luar biasa. Saya juga
kita juga bisa melihat respon positif cepatnya Pak Kapolri membentuk. Biasanya kalau kesatuan bawah ngapain bentuk dipimpin oleh Wakapolri kan? Artinya apa dong? Kalau Ini kan memang kesatuan yang terlibat orang di bawah-bawah ini, iya, Barada dan itu karena masalah ini mendapat perhatian di mana-mana. Spekulasinya terhadap kasus, penyebab, aktor, korban, macam-macam. Kalau Anda menyebutnya aktor, Bung Pigai, artinya ada tersangka lain atau pelaku penembak lain dalam peristiwa ini? Saya tidak bisa menyatakan hal yang sama. Kemudian pernyataan dari Pak Mahfud misalnya ya, gini, jangan menyembunyikan tikus, ya semacam itu ya, atau menegur polisi lah. Sebenarnya maaf aja Pak Mahfud tidak tahu kalau jabatannya adalah atasan Kapolri. Yang kedua jabatan adalah Kompolnas. Beliau tidak boleh keluarkan pernyataan ke publik dong. Kalau mau panggil aja Pak Kapolri, perintah Pak, saya perintah Bapak Presiden usut tuntas, transparan, jelas. Kemudian lalu aspek lain lagi. Jadi Pak Mahfud juga sebenarnya terpancing emosi. Emosi karena keprihatinan kah? Emosi karena memang tidak sadarkah? Kita juga nggak tahu. Tapi itu oke-oke aja. Namanya juga mungkin karena Presiden juga menyoroti kasus ini. Menyoroti kasus, ya. Lalu Kapolri menyatakan scientific criminal investigation. Ini gini, kan banyak yang tidak tahu ini. Khusus senjata harus scientific criminal investigation. Senjata ini dari mana? Pakai apa, pelurunya dari mana, harus scientific. Nah ini itu yang sudah pertama. disebutkan Yang ya, kedua, mumpung sudah disebutkan saya ingatkan sedikit. Yang beredar di media saat ini adalah senjata yang digunakan oleh Baradae ini jenisnya adalah Glock. Apakah memang ini senjata organik dari prajurit? Itu jadi pertanyaan. Sudah sempat muncul juga ya, nanti mungkin Bu Sri dan Pak Ito juga bisa menjelaskan. ya, itu jadi pertanyaan publik juga. Itu senjata ini harus scientific criminal investigation. Tidak bisa konvensional. Lalu yang ketiga soal CCTV. Scientific criminal investigation. Lalu yang ketiga soal retas handphone. Keluarga korban ya, keluarga yang ditembak. Scientific criminal investigation. Oleh karena itu, ketika masuk dalam scientific criminal investigation-nya, margin error-nya sedikit. Tingkat kebenarannya tinggi. Nah, untuk itulah maka kita tetap prihatin apa yang komentar kritikan-kritikan rakyat itu bagus. Menurut saya oke. Karena kita mau ingin hal yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Sebentar, sebelum saya ke Bu Sri, saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, ini sudah disinggung oleh Bung Pigai tadi mengenai senjata yang digunakan untuk melakukan tembakan. Disampaikan ini kan sudah beredar nih, polisi juga sudah menyebutkan bahwa yang digunakan adalah jenis Glock. Apakah memang ini senjata organik yang dipegang oleh prajurit dalam artian ajudan mungkin, pendamping? Bisa dijelaskan Pak Ito? Baik, kalau secara umum kan ada kepangkatan tamtama, bintara, dan perwira ya Mbak Anggi ya. Memang kalau digunakan penggunaannya untuk perlengkapan operasional perorangan itu rata-rata kalau untuk jenis senjata genggam ini atau jenis Glock adalah tingkatan perwira atau bintara. Tapi pengalaman saya, waktu saya berdinas ada dari tim pengaman saya, baik dari Densus ataupun dari Brimob, itu mereka meskipun tamtama karena untuk kebutuhan operasional maka yang bersangkutan diberikan senjata Glock. Kenapa? Karena memang kegunaan dari senjata itu adalah lebih canggih daripada kendaraan senjata yang lain. Contohnya yang digunakan oleh saudara almarhum Brigadir J itu kan HS ya, buatan Ceko. Jadi saya kira kalau penggunaan itu memang kita tidak bisa merupakan harga mati Mbak Anggi ya. Tapi apa yang dikatakan Bang Pigai betul. Sekarang kan kita tinggal melihat saja apakah senjata itu memang surat-suratnya ataupun dari administrasinya memang ditujukan kepada si pemegang senjata itu atau tidak. Nah, tadi kan ada satu lagi mungkin yang scientific crime investigation itu biasanya yang lebih menentukan otopsi ya. Otopsi itu kan bisa menentukan apakah senjata itu ditembakkan dari jarak berapa, kemudian apakah ada tindakan-tindakan lain di luar daripada akibat dari penembakan senjata itu. Jadi kedokteran kehakiman ini akan sangat menentukan juga dalam penyidikan nanti, dan saya yakin bahwa tim khusus yang telah dibentuk Pak Kapolri ini sudah masuk ke dalam
penyidikan yang menggunakan penyidikan ilmiah. Ya, Pak Kita Ito, tinggal nunggu. Pak Ito, jenis senjata memang berbeda ya yang digunakan oleh Barada dan Brigadir Polisi, emang beda ya? HS9 dan Glock 17 itu? Yang jelas kapasitas atau atau kemampuan dari senjata itu pasti beda tergantung daripada negara pembuat atau pabrikannya ya Mbak ya. Dan itu pun juga kan Indonesia tidak membeli dari satu negara saja. Kemudian di sana memang kemudian dilakukan satu pemilahan siapa-siapa yang menggunakan senjata tersebut. Sebagaimana saya sampaikan, kita juga melihat daripada kebutuhan karena kan untuk pengawal ya biasanya Artinya biasa untuk Barada menggunakan Glock itu ya Pak Ito ya? tergantung jabatannya dia atau tugasnya dia ya. Jadi seperti anggota yang ditugaskan di Densus atau di fungsi-fungsi tertentu itu harus menggunakan senjata yang memang memiliki kemampuan yang paling baik ya. Sehingga saya kira tidak menjadi standar bahwa seorang tamtama itu tidak berhak untuk memegang senjata dengan jenis Glock. Itu sepengetahuan saya demikian ya Mbak Anggi. Oke, baik. Bu Sri, kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa Bu dengan ini jadi sorotan publik luar biasa. Ada banyak kejanggalan. Tadi Bung Piga udah menyebutkan mulai dari penggunaan senjata. Tadi Pak Ito udah menjelaskan ya bisa saja walaupun di posisi tamtama bisa menggunakan Glock. Kemudian ada juga CCTV. Sebelum dijawab saya mau tampilkan dulu ya. Ini tanggapan dari atau pernyataan dari Ketua RT di lokasi kejadian. Kita bisa tampilkan untuk kita saksikan bersama. Disebutkan bahwa kondisi CCTV-nya itu, ini Ketua RT geram CCTV komplek diganti polisi usai baku tembak di rumah Irjen Pol Verdi. Saya ini jenderal katanya begitu. Nah, Bu Sri, Anda juga pernah tur on duty di mana-mana lah ya sebagai Kapolres juga, Kapolsek juga, dan terakhir sebagai Pati juga. Artinya sudah bisa juga melihat dari kasus ini apa yang menjadi catatan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan publik saat ini nih Bu Sri atau kejanggalan-kejanggalan yang muncul di publik. Ya, terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Pertama-tama pada kesempatan yang khusus ini perkenankan saya sebagai mantan anggota Polri menyampaikan ucapan duka yang mendalam kepada keluarga Ananda Yosua. Semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga diberikan ketabahan dan persoalan ini segera terungkap. Mbak Anggi, ketika publik curiga itu adalah tanda cintanya publik terhadap polisi. Karena cintanya itulah publik memberikan pengawasan, memberikan pengamatan, memberikan komentar yang bertubi-tubi. Tetapi pada kesempatan ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk bercermin. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Johnson juga Bung Pigai. Karena memang di era yang serba terbuka ini ibarat kita hidup dalam sebuah akuarium. Tidak ada hal yang bisa kita tutupi dan terlalu beresiko dan terlalu mahal untuk menyembunyikan fakta hanya untuk seorang mengorbankan 465.000 personil yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya yakin itulah mengapa Kapolri secara tegas tim yang dibentuk itu melakukan pencarian fakta. Fakta itu akan disandingkan dengan temuan penyidik. Kalau sampai ada berbeda di situ ada apa dengan penyidik? Jadi ini adalah keterbukaan Polri di zaman sekarang yang harus kita dorong terus. Maka dari itu dengan dibentuknya tim ini barangkali kalau boleh saya berharap kita boleh mengamati dan kita harus mengawal kasus ini, tetapi kita janganlah membangun asumsi-asumsi liar yang justru merugikan diri kita sendiri, membuat dosa, bahkan menciptakan cedera-cedera baru. Cedera-cedera baru. Oleh karena itu kita tonton bersama, kita saksikan bersama, kita kawal bersama kerja-kerja kepolisian bersama tim ini. Saya yakin sekali kita tahu tadi pernyataan Kabid Humas, Karopenmas yang semula berniat melokalisir karena disampaikan tidak utuh, akhirnya apa? Yang terjadi blunder. Nah ini jangan sampai terjadi dan mari kita izinkan, saya yakin tim ini akan membentuk media krisis atau krisis center nantinya yang akan memberikan laporan kepada publik. Karena apa? Institusi ini jauh. Ini institusi negara. Bu Sri, sedikit tadi Anda menyampaikan jangan berasumsi yang macam-macam, jangan
menduga-duga gitu kan ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri ada fakta-fakta yang kemudian muncul. Tadi seperti disebutkan bahwa keluarga korban handphonenya sudah mulai diretas. Kemudian keluarga korban yang di Jambi mengaku didatangi aparat kepolisian. Jumlahnya juga luar biasa. Saya ingin hadirkan ya informasinya ini. Jumlahnya juga luar biasa. Ini kenapa begitu kan ya. Kemudian ada juga polisi yang menyebutkan bahwa seluruh CCTV rusak karena dekodernya rusak juga. Ini ya, ini ratusan polisi kepung rumah orang tua Brigadir J dan mengunci gerbang. Keluarga jadi ketakutan. Nah, tadi Bu Sri menekankan jangan berasumsi dan lain-lain. Tapi fakta-fakta ini kan tidak bisa disangkal, Bu. Betul. Nah, menjadi kelaziman, Mbak Anggi, ketika ada anggota Polri yang meninggal, maka polisi setempat diberi mandat untuk memberikan penguburan, untuk ngelayat, mengantar jenazah, mengantar saudaranya sampai ke pemakaman. Kalau sampai ada statement yang mengatakan ini wajib hukumnya oleh Polda setempat untuk melakukan penelusuran. Benarkah itu datang untuk menakut-nakuti? Ini menjadi PR nih kalau memang benar. Dan justru yang membuat berita ini harus dicari nih. Apa motifnya sampai membuat kesimpulan yang sangat tendensius. Nah supaya ini bukti tidak tendensius maka ini menjadi kalau itu di Polda Jambi ya Polda Jambi harus mengungkap ini. Jangan dibiarkan. Klarifikasi segera ya. Jadi kenapa hal ini tidak bisa dibiarkan karena negara ini punya institusi. Institusi kepolisian adalah institusi yang menjamin keamanan ketertiban dan penegakan hukum, memberikan rasa keadilan di masyarakat. Kalau rasa keadilan di masyarakat diharapkan dari pegawainya aja tidak bisa didapatkan, publik mau mengharapkan dari mana? Jadi sekali lagi Mbak Anggi, dengan pembentukan tim ini adalah respon yang sangat terbuka. Siapapun, andai kata Komnas HAM sekarang mundur karena dia punya, nah boleh itu kita sandingkan semua fakta yang ditemukan oleh penyidik melalui proses pro justisia dengan fakta yang dikumpulkan oleh pencari fakta. Ya, ini ada juga saya ingin menyampaikan ini keresahan publik yang ingin kita bahas juga malam hari ini. Kalau memang ini adalah kasus tembak menembak biasa, tadi sebenarnya Bu Sri sudah menyampaikan dengan dibentuknya tim khusus yang digawangi oleh jenderal-jenderal itu tujuannya Kapolri adalah ingin membuka kasus ini seterang mungkin dan mencari fakta sevalid mungkin. Tapi ada juga orang yang berpendapat ini kan hanya kasus tembak menembak biasa yang melibatkan bukan mengecilkan ya, melibatkan prajurit. Kenapa sampai harus sesibuk itu terkesan institusi? Tapi nanti Bu dijawab ya. Kita jeda dulu. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Tim khusus kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Dan ini tentunya akan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan kami yakinkan bahwa kami, institusi Polri tentunya akan melakukan semua proses ini dan secara periodik nanti akan disampaikan kepada seluruh rekan-rekan dan mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan publik terkait dengan isu-isu liar dan ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan informasi dan menyampaikan hasil-hasilnya secara. Ya tentunya kita mengapresiasi pernyataan Kapolri barusan yang berjanji, ini janjinya Kapolri untuk membongkar kasus ini dengan seobjektif mungkin, setransparan mungkin dan itu bertahap berdasarkan scientific criminal investigation.
di satu sisi niat baiknya kita apresiasi ya Bu ya, dan langkah sigapnya kita apresiasi. Tapi banyak juga publik yang bertanya kemudian seperti ini. Saya tadi tergantung ke Bu Sri ya pertanyaannya. Ini kan masalah bukan mengecilkan, ini tembak-tembakan antar prajurit. Kenapa harus turun tangan semua jenderal yang dipimpin Wakapolri untuk menginvestigasi ini? Apakah ini karena terkait orangnya pelaku penembakan atau memang harus ini untuk menjaga institusi? Kembali lagi Mbak Anggi, adalah hal yang lumrah ketika jeruk makan jeruk, ada dugaan pasti dong diumpetin, pasti dong disembunyiin, pasti dilindungi. Begitu ya. Maka apa sih artinya melindungi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang, bahkan 100 orang, tapi nama institusi dikorbankan, nama institusi yang sekian tahun, yang sudah memperoleh kepercayaan, yang sudah dipercaya oleh masyarakat harus, saya yakin siapapun pimpinannya tidak akan mengambil resiko itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, berkenaan dengan ini Polri juga harus bertindak secara profesional dalam arti begini. Penyidik begitu menemukan jenazah, ada barang bukti di situ, itu hanya direkam, hanya difoto, hanya dicatat, ditulis posisinya di mana, digambar. Tapi mulai melakukan penelusuran itu adalah ketika hasil otopsi itu berbicara. Karena ini hasil otopsi ini akan berbicara. Dokter-dokter yang melakukan otopsi tidak akan pernah berbicara sedikit pun di media. Tapi tulisannya itulah yang mengarahkan ini meninggalnya karena apa. Kena apanya, berapa lubang dan seterusnya. Itu semua ada penjelasan. Artinya pertanyaan publik bahwa kenapa jarinya patah, ada luka sayatan di mata, lebam di badan itu akan terjawab ya? Akan terjawab semuanya. Kalau jarinya patah, dipotong pakai AK, potongannya rapi, ada luka sayat, ini luka sayat atau luka peluru yang mendarat ke kulitnya, itu semua akan terjawab. Kalau luka sayat pasti tempatnya rapi sekali, tidak akan ada bergerigi. Kalau ada bergerigi ini pisaunya apa? Itu akan semua menggambarkan ini karter atau pisau atau sangkur atau itu semua akan terjejak di otopsi dan itu tidak bisa direkayasa. Rekayasa satu, maka merekayasa semua. Bagaimana mungkin semua yang ditemukan di TKP dituangkan dalam berita acara, diuji di pengadilan. Sebelum diuji di pengadilan, sebelum kami membuat berita acara, kami mencoba merekonstruksi orang yang diduga. Ini kan semua sudah ada di situ. Diminta untuk melakukan rekonstruksi. Ada katanya tembak-tembakannya ada di bawah. Itu akan dilakukan uji ulang. Walaupun tidak, walaupun tidak oleh mereka. Kenapa? Begitu kita ketemu di TKP, kita datang ke TKP, polisi, penyidik itu langsung mengeluarkan hipotesis. Hipotesis A, B, C, dan D. Sebanyak mungkin. Mana yang paling, hipotesis 1 gugur. Oh begini, hipotesis kedua gugur. Loh kok ada sedia? Hipotesis ketiga, ini yang paling dekat 3. Nah itu, jadi tidak ada tujuan mengarang. Karena apa? Di penyidik bisa dikarang, di pengadilan tidak akan bisa dan akan terungkap. Dan itu akan menjadi bumerang yang lebih menghancurkan bila itu terjadi. Oke, Bung Johnson, Bung Pigai, artinya Anda sepakat bahwa ini menunjukkan keseriusan Polri atau juga Anda setuju dengan pendapat bahwa ini jadi tanda tanya kenapa sampai harus jenderal-jenderal Jadi gini, menginvestigasi? Oke, Bung Pigai. Yang pertama, memang kalau di institusi lain, kalau itu terjadi di tingkat bawah anggota, keterlibatan jenderal biasanya tidak terbiasa. Tapi ada 2 hal yang menarik, saya menduga ya, menarik sehingga Pak Kapolri membentuk tim yang melibatkan dipimpin oleh Wakapolri dan pejabat utama. Yang pertama lokusnya. Lokusnya ini terjadi di rumah perwira jenderal. Ya. Karena itu secara tidak langsung memiliki konektivitas hubungan. Hubungan. Lokusnya itu di rumahnya seorang jenderal. Lokasi kejadiannya lokus deliktinya di rumah jenderal. Lokus deliktinya di situ. Kalau soal tembusnya itu kita tidak bisa berani spekulasi. Karena itu yang pertama. Yang kedua, antar institusi polisi. Lalu yang ketiga, ini ketika peristiwa itu terjadi macam ada trial by press. Ya, ada tekanan dari pers dan massa. Trial by the mobs dan trial by the press.
Karena itulah maka demi stabilitas, ketertiban, keamanan, kondusivitas, maka Kapolri sepertinya Kapolri membentuk dan diapresiasi di mana-mana. Yang perlu kita berikan masukan kepada pihak kepolisian adalah ada dua, di institusi polisi ada dua proses hukum di dalam. Yang pertama proses yang sedang dilakukan oleh penyidiknya di internal. Lalu yang kedua adalah oleh tim pencari fakta. Karena itu kita meminta supaya Pak Kapolri jangan lupa juga hasil penyelidikan Komnas HAM itu juga diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Kemudian juga jangan lupa dari NGO, terutama orang-orang yang prominent, orang yang unggul di bidang itu seperti Bang Johnson dan rekan-rekan, itu juga harus diperhatikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa kami mendapat semua masukan. Mendapat masukan itu mendapat dalam konteks ada dua. Secara prosedural kita tidak ragu karena kepolisian memiliki prosedur yang tetap, protap. Tapi secara substansial ini kepolisian juga harus welcome terhadap masukan institusi resmi seperti Komnas HAM. Makanya kan dilibatkan dalam tim gabungan ini Komnas HAM, Kompolnas. Tapi katanya Komnas HAM tidak masuk. Tidak mau. Kalau Komnas HAM membentuk tim sendiri, ya nggak apa-apa. Tetapi bahwa secara substansial dia punya kontennya. Informasinya juga diterima material, ya. aspek materialnya itu perlu juga jadikan bahan pertimbangan. Bung Johnson, kalau Anda melihatnya dengan dibentuknya tim khusus ini sudah sesuai dengan keinginan publik atau justru menjadi tanda tanya akhirnya? Enggak, justru ini mengundang proses pembuktian, kemudian juga pengawasan ya. Karena ini kan tadi sudah dijelaskan standarnya adalah scientific criminal investigation. Itu unsurnya pertama, apakah prosedurnya sudah benar. Walaupun sudah ada pertanyaan pertama yang dikatakan oleh Mbak Ari, ini penyidiknya udah jalan, ini tim ini baru dibentuk, yang udah jalan ini bagaimana? Kalau ternyata ini ada kesalahan, bagaimana? Karena laporannya saya dengar kemarin dijelaskan laporannya ada dua, yang dimana salah satunya adalah Pak Sambo sendiri yang membuat laporan yang di Jakarta Selatan kan. Nah itu juga akan jadi pertanyaan. Yang kedua adalah yang menyangkut substansi, tadi standar-standar itu tidak bisa dibohongin. Dan ini semua bahan bukan hanya pertaruhan institusi kepolisian, Mbak Ari. Ini nanti ini akan panjang nih karena puncaknya nanti pertarungannya terbuka ini ada di pengadilan. Contohnya kasus kopi itu, kasus Mirna. Bagaimana proses saintifik itu diperdebatkan, bahkan mengundang ahli-ahli dari luar dan transparan dibuka, dan TV One menjadi pihak yang memfasilitasi ini dan membuka mata kita semua bahwa itu standar yang paling penting. Nah, untuk soal ini saya mau ingatkan pada waktu kasus Mirna, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa di negara ini ada yang namanya tirani etikat baik. Seolah-olah ini semuanya etikatnya baik. Begitu dipertaruhkan semua dan ditaruh semua di atas meja di persidangan, ternyata nggak ada yang baik. Maksudnya kan? apa Semuanya itu? prosedur. Untuk kasus ini maksudnya apa? Ya, karena bisa saja prosedurnya tidak benar, karena rekayasa, karena korupsi, atau hanya karena normatif. Karena tapi kan Bu Sri bilang nggak mungkin kalau direkayasa akan susah menutupi satu kebohongan, ada kebohongan lain dan akan dibuka di pengadilan juga. Betul. Misalnya gini, berdebat soal bagaimana menguji kopi yang ada di ususnya almarhum Mirna. Itu kan jadi perdebatan, dan yang kita lihat adalah yang ahli yang menjelaskan bukannya didukung untuk independen, malah ditindak. Yang kayak gitu-gitulah yang akan terjadi. Bang, ini kasus ini sebenarnya kasus yang sudah kasat mata. Gini, dalam konteks HAM itu namanya right to life. Right to life itu hak yang paling tinggi, hak hidup orang. Bahwa ada fakta peristiwa, ada yang mati. Ada fakta peristiwa, ada yang tembak. Jadi, kalau ada yang mati dan ada penembaknya, dua-dua ketahuan, apa yang perlu diributkan? Motif sekarang? Sekarang kan yang diributkan adalah hukumannya berat atau hukumannya ringan. Nanti kita akan lanjutkan, kita jeda dulu ya. Usai jeda kami akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Saya lanjutkan dua sisi, saya ke Pak Ito Sumardi. Dari tadi Bu Sri juga menegaskan bahwa publik ya percayakan ke Polri karena ini kasus yang menjadi perhatian publik dan tidak akan mungkin ditutup-tutupi. Sesuai dengan pernyataan Pak Kapolri juga akan membuka dengan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Tapi ini dari apa yang dilakukan di lapangan menjadi kontradiktif ketika satu, peristiwa ini terjadi hari Jumat kemudian baru dibuka di hari Senin. Dua, CCTV yang menurut pengakuan Pak RT sudah sempat diganti dekodernya. Bagaimana? Anda kan cukup lama nih berkecimpung di puncak tertinggi di reserse ini sebagai mantan Kabar Eskrim Pak Ito. Apakah penanganan langkah-langkah menangani kasus seperti ini memang seperti itu? Jadi begini Mbak, ada dua hal yang saya sampaikan. Mengapa perlu dibentuk tim khusus yang dikepalai oleh Wakapolri? Ya. Kita tahu bahwa penyidik itu kan pangkatnya kalau tidak perwira pertama, itu paling perwira menengah. Ini kemudian masih ada atasannya lagi yang pasti akan sangat berpotensi untuk diintervensi. Nah, supaya menghindarkan intervensi, makanya Pak Kapolri menunjuk seorang Wakapolri. Itu pernah dialami oleh Pak BHD dulu juga. Ada satu kasus tertentu di mana pengendalinya langsung adalah Wakapolri. Kemudian yang kedua, kita dari tadi bicara masalah tembak-menembak, tapi kita juga jangan lupa mengapa tembak-menembak itu terjadi. Tentunya kan ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya itu pun tentunya akan menjadi satu bahan untuk penyidikan daripada tim khusus ini. Karena itu sangat menentukan. Tanpa ada faktor penyebab itu tidak mungkin ada tembak-menembak. Saya kira itu saja komentar saya, Mbak. Terima kasih. Lalu Pak, berdasarkan pengalaman Anda di Bareskrim terutama, langkah seperti mengamankan dalam tanda kutip ya Pak ya, dekoder CCTV yang diindikasikan diganti itu apakah hal yang lumrah dilakukan Pak? Kita harus lihat apakah decoder itu betul-betul dijadikan alat bukti untuk scientific investigation tadi, criminal investigation, ataukah memang itu diambil digantikan nanti akan ditelusuri Mbak ya. Karena kalau itu diambil dan tidak raib di mana tidak ada bukti yang tidak dijadikan bukti, nah itu merupakan satu pelanggaran kode etik daripada siapapun yang melakukan. Saya kira itu alasan bahwa SCTV kalau namanya CCTV itu rusak, itu bisa saja tidak berfungsi. Kenapa? Saya kira itu masih bisa masuk akal ya. Karena juga tidak semua itu sempurna. Tapi kalau itu diamankan atau mungkin itu disengaja dirusakkan, tadi dikatakan oleh Bu Sriswari, ada ahli-ahli teknis kita yang mengatakan sebetulnya CCTV itu kapan sih? Apakah betul disambar geledek ataukah emang kapan itu tidak berfungsinya? Itu pasti akan menjadi bahan daripada penyidikan daripada teman-teman di tim khusus. Itu ya? Ya, saya kira itu Mbak. Kita percayalah kepada mereka akan profesional. Oke, Bu Sri mungkin bisa menambahkan sedikit tanggapan ini terkait dengan pertanyaan tadi di awal. Dari kasus ini terjadi, kenapa baru 3 hari kemudian dikemukakan di publik gitu? Apa yang jadi pertimbangan biasanya? Biasanya polisi kalau nggak ditanyakan nggak jawab dan tidak ada kewajiban bagi polisi untuk mengumumkan sebuah peristiwa pidana. Jadi sampai polisi mengumumkan itu karena ada pertanyaan. Nah biasanya ditanya oleh media baru tidak ada secara khusus polisi merilis. Nah biasanya merilis penanganan sebuah kasus kembali lagi itu untuk menjawab keinginan publik yang disalurkan melalui media. Begitu. Baik, terima kasih Bu Sriswari, Pak Ito Sumardi juga terima kasih, Bung Johnson Panjaitan terima kasih, Bung Natalius Pigai terima kasih. Apapun itu kita berharap ini semua pertanyaan publik terjawab dan kita percayakan bahwa Polri akan bekerja semaksimal mungkin, seobjektif mungkin dan juga setransparan mungkin. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sisi, selamat malam. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa.